teman-teman semuanya. Sebelumnya, suaraku kedengaran nggak, teman-teman? Halo. Hey, Kedengaran Kak. kedengaran ya? Ya, Kedengaran, Kak. Oke deh, kalau udah kedengaran. Ya, selamat malam teman-teman semuanya. Ketemu lagi bareng aku ya, Kak Yohana. Biasanya ketemu sama aku di hari Sabtu pagi ya, sama sore. Sekarang jadwalnya diganti, jadinya ketemu sama aku di setiap hari Jumat malam sama Sabtu sore ya, teman-teman ya. Oke, nah gimana nih teman-teman kabarnya? Kita udah lama nggak ketemu nih. Coba ya, sharing-sharing dulu. Kabarnya gimana? Sehat-sehat kah semuanya? Enggak, Kak. Lagi hektik banget. Lagi hektik banget ya. Lagi hektik apa tuh? UTS, praktikum, postes, semuanya deh, Oh, Kak. iya, iya. Alhamdulillah pusing. Iya, lagi ini ya buat anak-anak yang kelas 12 pasti lagi hektik-hektiknya ya. Ujian-ujian tuh lagi pada apa namanya banyak-banyak banget gitu kan. Lagi pusing mau ujian jurusan. Waduh, semangat guys. Ya ampun, ya. Intinya dijalanin aja ya teman-teman ya buat masa-masa kelas 12 itu emang masa-masa yang paling hektik gitu kan. Jadi jalanin aja gitu ya. Yang penting selesai untuk SMA-nya ya teman-teman ya. Oke, alhamdulillah baik tapi lagi demot. Kenapa tuh demot ya? Oke, harus tetap semangat ya teman-teman ya. Udah mau akhir tahun nih, udah mau akhir 2025, nanti nggak akan terasa tiba-tiba udah awal tahun, udah mau tiba-tiba SNBT gitu ya. Jadi tetap harus semangat dan harus tetap rajin latihan belajarnya ya teman-teman ya. Oke. Ya, nanti ya dinikmatin aja ya teman-teman ya. Mm-mm. Oke, nah tapi intinya berarti kalau misalkan udah akhir tahun, artinya apa teman-teman? Artinya belajarnya harus makin serius lagi ya teman-teman ya. Karena nanti pasti nggak terasa tuh tiba-tiba udah bulan apa gitu kan. Perasaan baru kemarin Agustus, iya sekarang udah bulan apa? November teman-teman, bulan depan Desember. Nanti tiba-tiba Januari 2026 gitu kan ya. Iya, jadi untuk belajarnya harus lebih diseriusin ya teman-teman ya, karena kita udah nggak bisa santai-santai lagi nih ya, kayaknya ya kita harus benar-benar belajar santai, maksudnya nggak usah dibawa stres gitu ya, tapi ya tetap harus belajar dan harus serius belajarnya gitu ya. Oke deh, nah jadi wah, ada yang ini ya, ada yang mau study tour, seru banget tuh ke Jogja Malang Bromo. Wow, asik. Boleh ikut gak nih teman-teman Simakara? Nanti kita ini kali ya. Oke, oke. Seru banget ya study tour ya. Oke. Nah, jadi teman-teman, seperti yang udah mungkin disampaikan Kak Rizky ya, jadi untuk matematikanya sekarang kita akan fokus untuk SNBT, dan kebetulan nih Kak Rizky salah kasih nama ya, harusnya untuk kelas kita hari ini tuh PK. Jadi untuk kelas bareng aku itu adalah kelas pengetahuan kuantitatif ya. Nanti kalau sama Kak Rizky itu baru kelas penalaran matematika. Jadi kalau sama aku nanti kita ketemunya di PK teman-teman. Gitu. Oke, jadi kita akan langsung intensif ya ke materi-materi SNBT seperti biasa. Nanti kalau kalian ada yang mau ditanyakan selama kelas itu langsung tanya aja teman-teman ya. Gak usah malu-malu. Oke deh. Nah, udah pada siap ya belajar? Coba ketik satu yang udah pada siap. Oke, satu, 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 satu. Nah, oke deh. Ini udah pada semangat banget nih ya, teman-teman ya. Mm-mm. Oke, kalau udah pada semangat, kita mulai aja, teman-teman ya. Siap bantai SNBT, mantap ya. Jadi, hari ini kita akan belajar ke topik yang pertama, yaitu terkait dengan bilangan, gitu ya. Heeh. Jadi bilangan itu adalah kalau bisa aku bilang nih, dia adalah topik yang paling dasar ya di dalam SNBT gitu. Jadi jangan sampai nih nanti kalau misalkan di SNBT ada soal-soal terkait dengan bilangan, kalian nggak bisa ngerjain karena sayang banget teman-teman gitu ya. Jadi kita perlu review nih kira-kira untuk bilangan bilangan yang akan kita pelajari bilangan real ya. Jadi kita nggak akan belajar bilangan kompleks. Amin ya teman-teman ya.
Oke, jadi untuk bilangan real, aku nggak akan lama-lama di teori dan konsep ya, karena aku udah sempet jelasin panjang lebar waktu TKA kemarin. Tapi ya ada baiknya kita review sedikit ya. Kira-kira teman-teman masih inget nggak? Kalau kita lagi ngomongin bilangan, bilangan itu sebenarnya pada dasarnya ya, dia itu cuma dibagi jadi dua kelompok loh teman-teman. Ada yang masih inget nggak bilangan itu dia dibagi jadi apa aja? Kelompoknya apa aja? Mm-mm. Ada yang masih ingat ya? Bilangan itu pengelompokannya itu cuma ada dua sebenarnya. Ayo, masih pada ingat bilangan apa dan bilangan apa? Rasional dan irasional, Kak. Bilangan rasional dan irasional. Oke. Iya, itu adalah bilangan juga, tapi bukan yang aku maksud nih ya. Bilangan real dan bilangan kompleks. Nah, jadi yang aku maksud di sini teman-teman, untuk bilangan sendiri itu sebenarnya cuma terbagi jadi dua, ya, cuma terbagi jadi dua. Yang pertama itu kita sebut sebagai bilangan kompleks. Nah, ini ya kita review-review lagi nih. Yang kedua itu kita sebut sebagai bilangan real. Oke, ya. Bedanya apa gitu ya? Tadi ada yang sempat mention, ada yang disebut sebagai bilangan imajiner. Bilangan imajiner itu masuk ke dalam bilangan kompleks gitu ya. Karena kalau kita lagi ngomongin bilangan kompleks, itu kita lagi ngomongin bilangan yang memiliki akar min satu. Nah, di mana akar min satu itu dia simbolnya I gitu ya. Kita sebutnya sebagai apa? Kita sebutnya sebagai bilangan imajiner gitu ya. Nah, contohnya kayak gimana? Contohnya kalau teman-teman ketemu 2i gitu ya, ketemu 3i, itu maksudnya apa? Maksudnya ini adalah bilangan imajiner gitu ya, yang artinya dia itu perkalian dari 2 dikalikan dengan akar min satu. Yang ini juga sama, 3 dikalikan akar min satu gitu ya. Nah, tapi di dalam SNBT sendiri gitu ya teman-teman ya, biasanya itu kita nggak ketemu sama bilangan kompleks ya. Jadi untuk materinya sendiri biasanya akan lebih sering ke sini gitu, bilangan real. Nah, jadi ini yang akan kita pelajari ya teman-teman ya terkait dengan bilangan real itu sendiri. Jadi kalau ditanya bilangan real itu bilangan yang kayak gimana gitu ya? Semua bilangan yang kita pelajari gitu ya, yang tidak memiliki akar min satu gitu. Ya, jadi semua bilangan yang udah kita pelajari sehari-hari itu masuknya ke dalam kelompok bilangan real. Nah, tadi baru nih, bilangan real itu baru terbagi lagi menjadi dua. Tadi yang udah sempet kalian ada yang jawab tuh ya, namanya adalah bilangan rasional, sama ada yang namanya bilangan irasional gitu ya. Nah, terus dari sini itu nanti ada pengelompokannya lagi. Tapi aku nggak akan jelasin detail ya, teman-teman ya, karena kita udah sempat bahas pada waktu itu. Nah, jadi kalau untuk bilangan rasional itu terdiri dari yang pertama itu kita kenal sebagai bilangan bulat ya. Nah, bilangan bulat itu ada dua jenis ya. Ada bilangan bulat positif, ada bilangan bulat negatif. Nah, terus ada juga nol gitu ya. Terus, habis itu di dalam bilangan bulat sendiri, ada yang namanya bilangan asli, terus ada lagi yang namanya bilangan cacah, ada lagi yang namanya bilangan, apa lagi nih? Bilangan prima kali ya. Nah, gitu. Kira-kira pada ingat nggak? Kalau ngomongin bilangan asli, itu bilangan yang dimulai dari angka berapa, guys? Oh, Oke, dari satu ya. Jadi bilangan asli itu adalah bilangan yang dimulai dari angka satu. Satu, dua, tiga, dan seterusnya. Gitu ya. Dan dia selalu bilangan bulat, ya. Dan juga apa kalau teman-teman perhatiin? Dan juga positif, gitu ya. Nah, itu adalah bilangan asli. Jadi kalau misalkan nanti ditanya, min satu. Min satu itu bilangan asli apa bukan? bukan. Bukan, ya. Min satu bukan bilangan asli. Nah, terus kalau bilangan cacah gimana? Bilangan cacah itu dimulai dari apa? Nol. Oke, dari nol ya. Nah, nol, satu, dua, tiga, dan seterusnya. Gitu. Bedanya antara bilangan asli sama bilangan cacah gitu ya. Kalau bilangan asli, dia dimulai dari satu. Tapi kalau bilangan cacah, dimulainya itu dari nol, teman-teman. Gitu ya. Jadi, dia dimulai dari, dia bilangan bulat juga, dimulainya dari nol, dan juga
ya intinya dia lebih dari sama dengan 0 ya, teman-teman ya. Gitu. Lebih dari sama dengan 0, kalau yang ini lebih dari 0. Gitu. Bilangan prima. Oke, ini udah ada yang chat ya. Rajin banget nih. 2, 3, 5, 7, dan seterusnya ya. Nah, yang penting tuh sebenarnya kalian tahu ya, esensi dari bilangan prima itu adalah bilangan yang hanya habis dibagi dengan dirinya sendiri, gitu ya. Hanya habis dibagi dirinya sendiri. Dan FYI guys, bilangan prima itu dia tuh cuma berlaku untuk bilangan positif ya. Gitu. Jadi, untuk bilangan prima itu jangan salah paham, dia itu juga berlaku untuk bilangan positif doang. Gitu. Jadi kalau misalkan ditanya min 2 gitu ya. Min 2 itu dia masuk ke dalam bilangan prima apa bukan? Bukan. Ya, dia bukan bilangan prima. Tapi kalau 2 gitu ya, positif 2 itu dia masuknya ke dalam bilangan prima ya. Jadi bilangan prima itu juga bilangan bulat yang positif aja gitu ya. Jadi bilangan negatif tuh enggak. Gitu. Oke, jadi itu pengelompokan untuk bilangan bulat ya, teman-teman ya. Nah, terus kalau misalkan yang kedua, aku mau langsung aja masuk ke pecahan. Dan juga yang ketiga itu ada desimal gitu ya. Kalian udah pasti tahu ya perbedaannya di mana. Kalau misalkan pecahan, dia bentuk umumnya gini nih. A per B ya. Masih pada ingat ya, yang di atas itu namanya apa? Yang di atas namanya Bilang pembilang. Yang bawah namanya menyebut. penyebut ya. Pecahan itu cirinya kayak gini. Ada pembilang, ada penyebut gitu ya. Kalau desimal, cirinya adalah dia ada tanda komanya gitu ya. Misalkan kayak gini. Intinya dia ada tanda komanya. Nah, itu adalah bilangan desimal. Di dalam matematika sendiri, untuk pecahan sama desimal itu sebenarnya juga terbagi menjadi dua, teman-teman. Jadi, ada pecahan yang dia itu bentuknya sederhana, ada yang bentuknya itu nggak sederhana. Nah, ini aku agak bingung jelasinnya pakai bahasa Indonesia ya. Tapi intinya tuh maksud aku adalah kayak gini, teman-teman. Nah, ini ada yang sederhana, sama ada yang tidak sederhana juga. Nah, maksudnya adalah kayak gini. Jadi, kalau misalkan kita punya pecahan dan desimal, itu kita harus uji ketika kita ditanya itu adalah rasional atau irasional. Contoh ya, 1/2. Nah, 1/2 ini, nanti kalau misalkan ada soal yang nanya, 1/2 ini masuknya rasional atau irasional, gitu ya. Nah, in case ada soal yang nanya kayak gitu, dia masuknya rasional atau irasional, kalian ngeceknya gimana, teman-teman? Ada yang punya ide? Oke, Kalau kalau ya. rasional Mm-mm, eh, ada ada tanda akar mm-mm, pi mm-mm, dan e. mm-mm. Oke, itu ya. Nah, tapi kalau setengah itu, dia bukan pi, dia bukan e, ya kan? Nah, berarti dia masuknya apa? Rasional gitu ya, berarti. Nah, jadi kalau 1/2 itu, dia masuknya itu adalah ke rasional. Gitu ya. Kenapa? Nah, alasannya gini teman-teman. Kalau kalian punya 1/2, gitu ya, itu kan sama aja dengan 1 dibagi 2. Nah, di mana kalian tahu 1 dibagi 2 itu adalah 0,5, gitu ya. Jadi, untuk 1/2 itu desimalnya adalah 0,5. Dan kita bisa melihat 0,5 ini adalah bentuk desimal yang sederhana, teman-teman. Gitu ya. Emangnya ini desimal sederhana tuh istilahnya aku aja ya, bukan istilah dalam matematikanya ya, gitu ya. Nah, jadi desimal yang nggak sederhana itu yang kayak gimana, gitu ya. Contohnya gini, 1/3 deh, gitu ya. Pertanyaannya masih sama, dia rasional atau irasional, gitu ya. Nah, cara ngujinya gimana? Cara ngujinya itu, kalian jadikan desimal, artinya 1 dibagi 3. Nah, ada yang mau coba nggak? 1 dibagi 3 itu berapa, guys? Mm-mm. Oke, dia jawabannya adalah 0,3333, nggak tahu habisnya sampai kapan, gitu ya. Nah, ini yang aku maksud dengan desimal yang tidak sederhana, teman-teman. Ya,
sebenarnya dia tuh istilahnya namanya desimal berulang gitu ya. Nah, tapi ya pakai bahasa yang sederhana aja lah gitu ya, bahasa yang mudah kalian mengerti gitu. Kalau 0,5 itu kalian ngelihatnya kayak oh udah 0,5 selesai gitu ya. Tapi kalau 0,3333 ini nggak kelar-kelar kan, maka dia disebut sebagai desimal yang tidak sederhana atau bahasanya itu adalah desimal yang berulang. Nah, ketika kalian uji nilai desimalnya itu adalah seperti ini, maka dia itu masuknya ke dalam bilangan irasional, gitu ya. Jadi, kalau kita ngomongin irasional itu, guys, irasional itu nggak cuman pi, nggak cuman gitu ya, tapi juga mencangkup si desimal yang berulang tadi, gitu ya. Jadi, nanti kalau misalkan ada soal, tentukan pecahan berikut ini dia rasional atau irasional. Caranya gimana? Caranya itu adalah coba jadikan bentuk desimalnya gitu ya. Ketika bentuk desimalnya itu sederhana gitu ya, maka dia rasional. Tapi ketika dia bentuk desimalnya kayak begini gitu ya, maka dia masuknya itu ke kelompok irasional. Contoh. Ya, semoga ini bisa dibayangkan teman-teman ya. Nah, coba ada yang mau tanya? Mm-mm. Nah, nanti kalau ada yang mau tanya, silahkan tanya ya. Oh, itu apa? Itu di dalam matematika dia namanya bilangan natural ya. Mm-mm. Nah, ini namanya bilangan natural. Bilangan natural itu kalau kalian cek di Google ya, itu sekitar 2,14 panjang banget. Gak kelar-kelar desimalnya gitu ya. Jadi makanya karena dia itu desimalnya kompleks atau bukan desimal yang sederhana, dia masuknya ke dalam irasional. Demikian juga dengan pi, teman-teman. Kalau pi itu kan selama ini kalian kenal pi apa? 3,14 gitu kan ya. 22/7 gitu kan. Nah, itu cuma pendekatan aja. Sebenarnya kalau pi itu, kalau kalian searching di Google, itu 3, panjang banget. Aku sendiri nggak hafal ya, teman-teman ya. 3,14 bla 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 desimalnya. Karena dia itu desimalnya itu bukan desimal yang sederhana, maka dia termasuk dalam kelompok irasional gitu ya. Jadi kalau irasional itu dia pi, dia gitu ya, atau dia desimal yang berulang. Semuanya masuk ke dalam kelompok irasional gitu. Nah, contoh lain angka irasional. Sekarang coba aku contohin di akar ya. Gini teman-teman. Akar itu juga ada dua. Ada yang kita sebut sebagai rasional atau irasional. Kalau pecahan, caranya udah nangkep ya. Dia itu dijadikan desimalnya. Gitu kan? Nah, kalau akar, cara ngeceknya gimana? Gitu ya. Contoh, aku punya akar 9, gitu kan. Sama aku punya akar 3. Nah, coba. Yang termasuk bilangan rasional, kira-kira yang mana? Yang akar 9 apa yang akar 3? Ya, aku tanya yang rasional yang mana? Oke. Ya, Ah. Oke, akar 9, akar 9, akar 9. Nah, ya. Oke, guys. Jadi, untuk akar itu juga kita harus uji ketika pertanyaannya irasional atau rasional, ya. Cara ngujinya itu gini aja. Kalau kalian punya akar, gitu ya. Kalau kalian punya akar, kemudian akarnya itu punya hasil bilangan bulat, maka dia pasti rasional. Contohnya, akar 9. Kalian pada tahu ya semuanya ya. Akar 9 itu bilangan bulatnya adalah menghasilkan bilangan bulat 3 kan? Gitu ya. Akar 9 itu adalah 3. Artinya apa? Artinya akar 9 itu dia memiliki nilai bilangan bulatnya. Gitu ya. Maka, kalau kayak gini kasusnya, dia kita kelompokkan sebagai bilangan rasional. Karena apa? Karena bilangan bulat sendiri sejatinya adalah kelompok dari bilangan rasional. Gitu. Ya. Nah, berarti kalau misalkan kayak akar 3, gitu kan, dia itu tidak menghasilkan bilangan bulat ya. Jadi kayak akar 3 itu, ya kalau kalian searching di searching lagi. Kalian coba di kalkulator gitu kan. Nah, kalau akar 3 tuh kalian coba di kalkulator berapa tuh?
1,732050808. Iya kan, panjang banget tuh desimalnya. 1,732050 dan segala macam. Pokoknya kalau udah desimalnya kayak gini, itu udahlah sebut aja dia sebagai desimal yang tidak sederhana gitu ya. Ketika dia menghasilkan desimal yang tidak sederhana, pasti dia termasuk ke dalam kelompok irasional, teman-teman. Gitu. Jadi kalau misalkan akar sendiri, cara ngeceknya gimana? Cara ngeceknya tinggal lihat aja dia bisa menghasilkan bilangan bulat atau tidak gitu ya. Akar 16, akar 25 gitu ya. Akar 81. Semuanya ini termasuk ke dalam kelompok rasional ya. Sedangkan kalau misalkan dia nggak bisa menghasilkan bilangan bulat, akar 2, akar 5 gitu ya. Akar 7, akar 11 gitu ya. Nah, ini nggak ada hasil bilangan bulatnya, maka dia termasuk ke dalam irasional. Kayak gitu ya. Kenapa? Karena ketika kalian coba cari nilainya, coba aja manfaatin kalkulator kalian. Nanti pasti semuanya ini akan menghasilkan apa? Akan menghasilkan bentuk desimal yang tidak sederhana. Ketika bentuk desimalnya itu tidak sederhana, maka dia termasuk kelompok irasional. Kayak gitu ya. Nah, itu kalau kalian mau uji, kalian bisa eh, cek di kalkulator gitu ya. Oke, itu aja teman-teman yang mau aku jelasin terkait dengan irasional dan juga rasional ya. Jadi kalau untuk bilangan bulat, itu pasti dia masuknya apa? Bilangan bulat itu pasti masuknya ke rasional gitu ya. Dia pasti masuknya ke rasional. Tapi kalau untuk pecahan dan untuk desimal dan untuk akar ya, kalian harus uji dulu gitu ya. Kalau pecahan, cara ujinya gimana? Cara ujinya nyatakan dia dalam bentuk desimal. Ketika desimalnya itu sederhana, maka dia rasional. Tapi kalau desimalnya itu tidak sederhana atau menghasilkan desimal berulang, kita masukkan dia sebagai kelompok irasional. Ya. Untuk akar juga sama. Kalau akarnya itu menghasilkan bilangan bulat, maka dia rasional. Ketika akarnya itu tidak menghasilkan bilangan bulat, maka dia irasional. Gitu ya, teman-teman ya, cara ngeceknya. Oke, sampai sini ada yang mau tanya kah? Ya, ini ada yang tanya tadi ya, aku kelewat tuh. Kak mau nanya, yang imajiner tuh bilangan negatif ada di dalam akar pangkat 2 aja atau akar pangkat 3, 4, dan seterusnya juga tetap imajiner. Oke, imajiner itu sejatinya dia dimiliki di dalam akar 2 sih, ya. Jadi gini, imajiner itu kalau kalian penasaran ya, dia adalah akar dari min 1. Nah, maksudnya itu dia adalah dimasukin ke dalam akar 2 ya, gitu. Tapi kalau misalkan akar 3 kayak gini, aku nggak pernah lihat sih gitu ya, teman-teman ya. Tapi intinya kalau misalkan di dalam akar gitu ya, di dalam akarnya itu dia adalah bilangan yang negatif, ya, maka kita nggak sebut dia sebagai bilangan real ya. Jadi ini bukan bilangan real. Gitu aja caranya. Berarti kalau misalkan ada akar 3, misalkan di dalamnya min 3 gitu ya, lihat aja, oh di dalamnya negatif nih, udah langsung kategorikan aja dia sebagai bilangan kompleks. Gitu aja teman-teman ya. Tapi kalau misalkan I sendiri, nah itu adalah akar dari min 1. Ya. Oke, kenapa namanya imajiner? Ya gitu deh. Pokoknya dia kebalikannya bilangan real ya. Jadi sebenarnya kalau imajiner itu ya sebenarnya bilangannya nggak ada gitu ya. Tapi emang di dalam matematika dia dipakai teman-teman ya. Oke. Tip kira-kira itu aja teman-teman buat pembahasan konsepnya ya. Nah, ini perlu di-refresh lagi gitu ya. Oh iya, sebelum ke soal, aku mau pastikan teman-teman harus udah tahu rules-nya ya. Jadi ini teman-teman, kalau operasi bilangan harus udah pada tahu ya. Di dalam operasi hitung, di dalam operasi hitung bilangan real, oke, itu ada apa aja operasi hitung itu ya? Nah, operasi hitung itu pasti selalu ada 4, tambah, kurang, Bagi. kali sama bagi ya. Ada 4 ini. Nah, tapi kalian harus tahu rules atau prioritas urutan
urutannya gitu ya, urutan pengerjaannya atau urutan hitungnya. Nah, untuk prioritas yang pertama, itu adalah yang kalian kerjakan adalah yang memiliki tanda kurung ya. Jadi nanti, kalau misalkan ketemu soal operasi bilangan, dia itu ada tanda kurungnya, berarti dia harus dikerjain duluan. Ya, ini kalian harus udah tahu. Jadi, yang pertama kita kerjain adalah yang memiliki tanda kurung. Nah, kalau misalkan itu sudah diselesaikan, prioritas yang kedua itu adalah tanda kali dan juga tanda bagi gitu ya. Baru prioritas yang ketiga adalah tanda tambah atau tanda kurang gitu ya. Gitu. Ini prioritasnya. Ini kalian nggak boleh lupa ya dan nggak boleh nggak boleh dibalik-balik gitu. Pokoknya yang pertama itu harus yang tanda kurung dulu, baru kali bagi sama tambah kurang. Dan biasain teman-teman kalau mengerjakan operasi hitung itu ngerjainnya itu dari kiri ke kanan ya. Nah, kiri ke kanan. Ini nggak terlalu penting, tapi ya em, ini catatan aja ya. Jadi dibiasain ngerjainnya itu dari kiri ke kanan. Oke, udah itu aja ya teman-teman ya buat operasi hitung. Nah, lanjut. Nah, ini dia kan yang kalian tunggu-tunggu ya teman-teman ya. Latihan soalnya nih ya. Oke, tadi aku coba pakai apa namanya? Hmm, ya, jadi aku coba buat variasi soalnya. Ini aku ambil dari buku Wangsit ya. Nah, tapi aku coba bikin beberapa variasi soal dari buku itu, dan ini beberapa soalnya. Nanti akan aku share juga ke kalian ya, buat kalian coba kerjain. Oke, kalau gitu kita langsung aja nih lihat ya, kira-kira soal tipenya tuh kayak gimana, dan cara ngerjainnya tuh kayak gimana. Oke, ini ada nomor 1 nih teman-teman ya. Sambil dibuka catatan kalian, sambil dicoba juga kerjain gitu kan. Oke, bulat positif itu apa, Kak? Nah, maksudnya ini ya. Ini apa ya? Oke. Jadi gini, teman-teman. Di soal nomor 1, kita baca sama-sama dulu ya. Oke. Nah, ini itu sebenarnya apa gitu ya? Sebenarnya ini adalah simbol aja gitu ya. Jadi sebenarnya ini tuh simbol aja. Simbol yang dibuat oleh si pembuat soalnya gitu ya. Nah, aku punya cerita nih. Kemarin ada murid aku, dia ngerjain soal TKA. Katanya soal TK-nya ada ginian gitu ya. Terus karena dia bingung gitu ya, Kak, aku nggak tahu ini tuh dibacanya apa gitu ya. Jadinya dia nggak bisa ngerjain gitu teman-teman. Karena apa? Karena terlalu pusing mikirin ini itu apa gitu ya. Nah, padahal ini itu cuman simbol aja teman-teman ya. Jadi nggak usah pusing ini itu artinya apa. Anggaplah dia sebagai sebuah simbol yang dibikin oleh pembuat soalnya ya, di mana si operasi menggunakan simbol ini gitu ya, dia itu didefinisikan dengan aturan sebagai berikut gitu. Nah, kemudian dari sana kalian disuruh mengerjakan ini, gitu ya. Jadi itu simbol aja, nggak ada artinya dan nggak penting juga kalian tahu artinya apa, gitu ya. Karena ibaratnya dia adalah simbol yang didefinisikan oleh soalnya. Oke, nah ini udah pada ketemu jawabannya yang A ya. Nah, ini boleh banget kalau kalian udah ketemu, tinggal dijawab aja. Yang masih bingung, kita akan bahas ya. Jadi gini ya teman-teman, di dalam soal ini, pertama-tama kita pakai teknik apa? Teknik literasi dulu ya. Jadi di dalam soal ini, dia ngasih tahu sebuah operasi hitung yang didefinisikan ya. X, kemudian ini bacanya lingkaran aja gitu ya. X lingkaran Y, X lingkaran Y itu sama dengan X dalam kurung Y ditambah X min 3. Nah, dia ngasih tahu informasi ini, ya. Kemudian yang ditanyakan itu adalah ini, teman-teman. 4 lingkaran 2, gitu ya. 4 lingkaran 2 dikurungin, terus abis itu lingkaran 5. Oke. Nah, jadi ada informasi ini, ada yang ditanyain tuh ini, gitu ya. Nah, sekarang kita mau coba selesaikan. Gimana cara penyelesaiannya gitu ya? Pertama-tama, karena ini adalah operasi hitung, berarti kalian harus ingat di dalam operasi hitung bilangan, yang harus diprioritaskan adalah yang di dalam Kurung. kurung duluan. Jadi ini yang harus kalian selesaikan dulu, ya.
Gitu. Oke. Sekarang cara penyelesaiannya bagaimana? Gitu ya. Kalian punya 4 lingkaran 2. Oke, 4 lingkaran 2. Nah, si 4 lingkaran 2 itu, kalau kalian perhatiin sama informasi yang dikasih, itu ada kecocokannya nggak gitu ya, teman-teman ya? Nah, si informasi yang dikasih itu kan menyatakan apa? X lingkaran Y, gitu ya. Jadi kalau misalkan kalian mau selesaikan ini, tinggal kalian cocokin aja, gitu. Jadi cara mainnya gitu ya. Kalian cocokin aja. Berarti kalau gitu, kalian bisa cocokin 4 ini sebagai X-nya dan 2 ini sebagai Y-nya. Gitu. Dapat ya idenya ya, teman-teman ya. Jadi, dengan mencocokkan seperti itu, kalian akan mendapat informasi bahwa X-nya 4 dan Y-nya itu 2 gitu ya. Nah, kalau udah tahu itu tinggal kalian susun aja. Berarti si 4 lingkaran 2 ini dia sama dengan X-nya 4 dalam kurung I-nya 2 ditambah X-nya 4 dikurangi 3. Nah, ini yang mana duluan yang dikerjain? Tentunya di dalam kurung, ya. 2 tambah 4, 6. 6 kurang 3, 3. Ya. 4 kali 3, 12. Jadi, si 4 lingkaran 2 itu hasilnya adalah 12. Ya, berarti kita kembalikan ke sini. Hasil dari yang satu tadi adalah 12. Gitu ya. Sekarang kalian punya 12 lingkaran 5. Nah, kalau balik lagi ke informasi soal gitu ya, sekarang kalian tahu ya, sekarang siapa yang jadi X-nya, siapa yang jadi Y-nya guys? Mm-mm. Berarti yang jadi X-nya siapa, yang jadi Y-nya siapa? X-nya 12, Y-nya 5. Oke, X-nya itu 12 dan Y-nya itu adalah 5. Gitu kan ya? Maka udah tahu ini tinggal kalian susun aja gitu. 12 dalam kurung 5 ditambah 12 dikurangi 3. Maka akan menjadi 12 dalam kurung 17 kurang 3 itu 14. Ya. Maka hasilnya adalah 12 dikalikan 14. 12 dikalikan 14 berapa guys? Mm-mm. Adalah 168 gitu ya. Jadi, jawaban akhirnya adalah yang A gitu ya. Yang udah ketemu A, jawabannya udah benar ya. Jawabannya adalah yang A. Gitu cara mainnya ya. Jadi untuk ini itu cuman simbol yang dibuat sama soal aja. Kalian gak usah pusing itu artinya apa. Artinya ditambah, dikali, dibagi, enggak gitu. Ini cuman simbol aja. Nanti operasi hitungnya itu dia definisikan seperti ini. Kamu itu tinggal cocokin aja yang ditanyakan dengan informasinya. Ya, oke. Untuk nomor 1, ada yang mau tanya nggak teman-teman? Mm-mm. Kak, Udah ya? kenapa ini Mm-mm. nggak dikali pelangi? Nggak dikali pelangi yang mana tuh? Yang 4 Mm-mm. dalam 4 kurung dalam kurung. 2 plus 4 min 3. Oh, yang di sana itu nggak dikali pelangi karena gini. Ini itu kan dia di dalam kurung. Kemudian di dalam kurung itu masih ada operasi penjumlahan kan, gitu ya. 2 tambah 4 dikurangi 3. Kalau kamu mau kali pelangi, ya nggak apa-apa sih ya, boleh-boleh aja gitu ya. Nanti bakal jadi 8 gitu ya, ditambah 16 dikurangi 24. Tapi kan stepnya jadi lebih panjang gitu ya. Kalau misalkan yang di dalam kurung ini bisa kamu kerjain dulu, ya kerjain dulu aja gitu ya. Jadi nanti dikalinya itu terakhir aja ya. Kalau mau kali pelangi boleh, tapi ya buat apa gitu ya. Ini kan bisa kalian kerjain dulu gitu. Oke, Kak, tadi 5-nya dari mana? 5-nya dari sini. Ini sebagai X-nya, ini sebagai Y-nya. 5 itu dari soal ya? Ya, oke. Kalau misalkan ini nggak ada yang mau tanya, kalian coba kerjain. Hmm, nanti kalau ada yang mau tanya, tanya aja ya. Nah, coba sekarang untuk soal yang 2 sama 3,
Ini aku sengaja bikin mirip ya, biar kalian bisa coba sendiri. Kira-kira untuk yang nomor 2 deh, ya. Aku kasih waktu buat kalian coba kerjain sendiri. Oke, udah pada ngerjain ternyata ya. Oke, oke, oke. Nah, coba deh, aku kasih waktu sampai 7.40 ya. Buat teman-teman yang belum, coba dikerjain. Mm-mm. Oke, gampang ya ternyata ya soal SNBT ya. Oke, ini udah ketemu 12, 12, 12. Yang lain gimana? Ketemu 12 juga kah? Ada yang masih bingung nggak? Kalau ada yang masih bingung, kabarin ya. Mm-mm. Kalau soalnya kayak gini semua bisa nih kalian ya, dapat skor 1.000 ya. Rada trust issue kan soal aslinya SNBT bakal kayak gini. Tapi ini soal SNBT ya. Oke, nah udah pada ketemu jawabannya 12 ya. Kita cek aja deh. Sambil yang belum belum dapat, kalian coba hitung juga ya. Oke, jadi untuk yang nomor 2 itu cara mainnya sama ya. Informasinya itu ini, ya kan? Yang ditanyakan ini, gitu. Udah pasti yang kalian kerjain adalah yang di dalam kurung dulu ya. Jangan lupa yang di dalam kurung dulu yang dikerjain. Berarti kalian harus cari dulu tuh ya. Aku lanjutin di sini ya. Oke. 2, nah itu juga simbol aja, nggak usah pusing dia artinya apa ya. Jadi 2 lingkaran 1. Kalau kalian cocokin sama informasi soal kan begini ya. Berarti ya udah A-nya itu 2, ya kan? B-nya itu 1. Gitu. Terus kalau misalkan udah kayak gini, langsung masukin aja ya teman-teman ya. Jadinya sama dengan B berarti 1 dalam kurung 1 min A berarti min 2 ditambah 4. Nah, ingat, kalau yang di dalam kurung bisa kalian hitung, hitung dulu ya. 1 kurang 2 min 1 tambah 4, 3 ya. Maka ini akan menjadi 3. Nah, berarti ini akan menjadi 3 lingkaran 3. Nah, kerjain deh 3 lingkaran 3. Kalau 3 lingkaran 3 nih, kalian cocokin sama ini, dapat ya. A-nya itu 3, dan B-nya itu adalah 3 juga. Jadi kalau kalian kerjain ke dalam bentuknya, itu adalah 3 dalam kurung 3 min 3 tambah 4 ya. Nah, berarti ini 3 yang di dalam kurung tinggal 4. Jadinya 12 deh. Oke, sip. Udah pada bisa ya teman-teman ya? EZ. Iya, ini masih yang EZ nih. Ini adalah yang 12. Makanya aku bilang kan, kalau soal-soal bilangan itu kalian harus benar dan harus bisa teman-teman ya. Oke. Nah, coba yang nomor 3 teman-teman nih. Sekalian aja deh ya. Nomor 3 kira-kira ketemunya apa? Oke, ini aku langsung diserbu ya. 8, 8, 8. Ya, jawabannya betul ya. Jawabannya adalah 8. Nanti kalian buktiin sendiri ya. Caranya sama. Oke. Nah, itu buat tipe soal yang pertama ya, adalah kita coba menyesuaikan apa yang ditanyain soal sama apa informasinya. Gitu. Intinya, kalau nanti di dalam soal SNBT ada simbol-simbol kayak gini, itu nggak usah panik, nggak usah bingung, nggak usah pusing, nggak usah overthinking gitu ya. Ini artinya apa? Ini artinya apa? Gitu ya. Ini artinya apa? Nggak usah. Nggak usah dicari artinya. Karena sejatinya mereka cuma simbol aja yang dibikin sama soal ya. Oke, 1 sampai 3 udah kita bahas. Kita coba lanjut nih teman-teman ke soal yang nomor 4. Nah ya, soal yang nomor 4 ada sedikit cerita ya. Teman-teman bisa baca juga dan sambil kerjain juga tentunya ya. Oke, seorang ilmuwan menggunakan formula khusus untuk menghitung indeks biodiversitas atau IBD berdasarkan 4 faktor. Jumlah spesies diamati itu S, jumlah polutan terdeteksi itu P, rata-rata suhu itu T, dan ukuran habitat H. Formula IBD didefinisikan seperti ini, seperti yang dia kasih tahu ya di sini. Kemudian, jika di dalam sebuah penelitian diamati 6 spesies, terdeteksi 4 polutan, rata-rata suhunya adalah 10 derajat Celcius, dan ukuran habitat adalah 8 hektar. Berapakah indeks
IBD yang diperoleh. Nah, ya, ini coba amati dulu ceritanya, gitu ya. Kemudian, ingat, literasi adalah teknik yang pertama, gitu ya. Jadi, coba, kalau misalkan dia ngasih tahu informasi yang ini nih, ya, yang paragraf itu, oke, sekarang aku tanya satu-satu ya. Dia kan ngasih tahu polutan, suhu, dan segala macamnya. Nah, kalau yang dimulai dari yang S dulu nih, berarti S-nya itu berapa, teman-teman? S-nya berapa, P-nya berapa, T-nya berapa, dan H-nya itu berapa? Oke, nah ini kita amati dari soal tentunya ya. Pelan-pelan aja gitu ya. Diamati 6 spesies, maka S-nya itu adalah 6. Kemudian terdeteksi 4 polutan, maka P-nya itu 4. Suhu-suhunya itu 10, berarti T-nya ya. Dan ukuran habitat 8, berarti H-nya itu 8. Oke, jadi pertama-tama itu dari informasi ini ya, gitu ya. Kalian ambil informasinya. 6 spesies. Spesies itu kan dinyatakan oleh variabel S. Maka S-nya 6 ya. Polutannya 4, berarti P-nya 4, dan seterusnya. Oke, nah ini kalau misalkan ini kalian udah tahu gitu ya, berarti untuk ngitung IBD-nya gimana? Ya, ada yang jawab B, ada yang jawab C gitu kan. Ngitung IBD-nya, ngikutin soal. Soalnya nyatakan operasi IBD itu diperoleh dari 5S, dikurangi 3P, dikalikan T, dibagi H, ditambah 15. Ya, oke. Ya, nah ini udah pada dapat ya. Jadi, kalau misalkan ini itu kalian bisa definisikan dengan baik dan tepat sesuai informasi soal, maka tinggal kalian masukkan aja, guys, gitu ya. Nah, 5. S-nya berapa? S-nya 6, gitu ya. Dikurangi 3, P-nya 4, gitu ya. Jadi, sekarang saatnya kalian memasukkan semua, ya, semua yang udah kalian dapat tadi ke sini. Oh ya. Ini hasilnya kayaknya nggak bulat ya. Nah, jadi kerjain dulu aja yang di dalam kurung itu 30 dikurangi 12 gitu ya. Dikalikan 10 bagi 8 nggak bisa sih ya. Dinyatakan sebagai pecahan aja ya. Oke, ditambah 15. Ingat, yang di dalam kurung adalah prioritas, maka ini menjadi 18 ya. 18 dikalikan 10/8 ditambah 5. Nah, kalau udah ketemu bentuk ini, jangan bingung ya. Yang kita kerjain itu yang kali apa yang tambah ya? Yang kita kerjain yang mana duluan? Yang kali. Yang kali. Itu jangan Kali sampai ada yang salah ya, teman-teman ya. ini Iya, kenapa 5, kenapa? Kak? Kak, Kenapa? Oh iya, 15. Salah ya. Jadi itu yang dikerjain, nanti ditambah 15. Oke. Nah, tadi ada yang langsung bilang ini 1,25 ya. Ya, nggak masalah sih. Nah, tapi kalau misalkan mau dinyatakan pecahan dulu juga nggak apa-apa ya. Aku mau bagi 2, 9. Ini mau aku bagi 2 jadi 4. Terus nih mau aku bagi 2 lagi jadi 2. Ini mau aku bagi 2 jadi 5 ya. Maka dia akan menjadi 9 kali 5 adalah 45. 45/2 ditambah 15. Ya. Mau nggak mau, harus kita hitung lah ya nih, si 45/2. Kita bagi 2 ya. 2, 4, 5. Di sini 2 juga. 4, 1, 0, 5. Ya, oh iya, 22,5 ya. 22,5. Nah, ini kalau kalian belum lancar di sini, aku saranin kalian coba ke video fundamental ya, teman-teman ya, terkait dengan operasi bilangan. Nah, ini 73. Oke, guys, berarti ternyata jawabannya yang C. C. Jawabannya adalah 37,5. 5. Iya. Oke, buat teman-teman yang udah dapet C, jawabannya sudah betul ya. Gitu. Karena C itu adalah apa tuh? Oke. Iya, itu ini banget ya, ngelotok banget ya. Oke, teman-teman. Nah, ini kita lanjut lagi ya.
Oke, kayaknya sebelum ke nomor 5, nomor 6 dulu nih ya. Mirip-mirip soalnya. Nah, nomor 6 ini nggak akan aku yang kerjain ya, tapi teman-teman yang coba kerjain sendiri. Oke, nomor 6, silahkan dibaca soalnya baik-baik dan silahkan dicoba kerjain. Aku tunggu sampai, aku kasih waktu 2 menit aja ya. Oke, jadi sampai jam 7.51 lah ya. Oke, coba dikerjain teman-teman. Silahkan ya. Oke, beberapa udah dapet jawabannya ya. Nah, nggak apa-apa. Yang lain coba dicari Ibu. Aku tunggu 1 menit lagi ya. Ayo, jadi C apa B nih? Oke. Kalau buat soal nomor 6, bisa ya teman-teman ya. Ini cara mainnya sama ini ya. Berarti kalau ini cara mainnya kan tinggal kalian cocokin aja nih. Menyelesaikan 5 proyek, berarti P-nya 5 gitu kan ya. Menemukan 3 kesalahan, berarti KE 3. Kemudian memiliki rata-rata waktu itu W ya. W-nya adalah 12. Kemudian kompleksitas itu S ya. Nah, S itu adalah 6 berarti ya. Nah, tinggal hitung si IKP-nya ya. IKP-nya itu dia udah ngasih rumusnya. Jadi tinggal diikutin aja. 4, masukin semua ya. Semua variabelnya kita masukin. Jadi gini, terus dikalikan ini. Nah, yang penting itu sebenarnya dari operasi bilangan itu, teman-teman ya, teliti ngitungnya ya. Jadi ini 20, ini 6, dan jangan sampai salah prioritas ya. Jangan sampai salah ngerjain, salah urutan ngerjainnya gitu ya. Kayak gini, ini yang mana dulu yang kita kerjain ya? Kalau kalian ngerjain yang ini dulu, udah pasti salah ya. Karena di sini operasinya masih ada campur-campur gitu ya. Oh, Jadi yang alah. mm-mm. Nah, tuh masih ada yang terkecoh ya. Ya Jadi nggak yang pantas nggak ketemu. iya gitu ya. Yang kalian kerjain itu harus yang kali dan bagi dulu ya. Jadi kalau kayak gini, pelan-pelan aja gitu ya. 20 dikurangi ini 72 ya. 12 Hmm, gitu. gitu ya. Nah, jadi jangan sampai salah prioritas. Nah, ini dulu gitu kan. Terus di sini 20 dikurangi itu adalah 12 ya. Nah, kalau udah kayak gini baru nih ya, kalian tinggal hitung aja. 20 kurang 12, 8. Tambah 10 ya. Jawabannya adalah 18. Oke, jawabannya adalah yang B, teman-teman ya. Oke, jawabannya adalah yang B. Kak, boleh nggak 6-nya langsung dicoret? 6-nya langsung dicoret. Yang mana? 6 yang mana nih? 6 yang ini maksudnya. Heeh. Mungkin 12/6 ya, Kak. Oh, boleh. Ini kan misalnya 12/6 gitu ya. Kamu mau coret sama ini ya, berarti ya? Boleh, boleh. Nggak apa-apa. Gitu. Oke. Nah, ini jawabannya 18 ya. Jadi ingat sekali lagi, tampaknya memang sederhana gitu ya. Tapi tetap ya, jangan sampai salah prioritas ya. Yang dikerjain duluan adalah yang kali ataupun bagi dulu. Nah, oke. Kak, boleh ke nomor 4 sebentar nggak? Boleh. Nih, nomor 4 yang mana? Yang ini ya? Oke. Ada yang mau ditanya kah mungkin nomor 4? Ya. Jadi untuk yang nomor 6 jawabannya B ya, teman-teman ya. Jawabannya adalah 18.
Ini so far sih yang dari aku lihat teman-teman udah jawabnya pada benar semua nih ya. Ya, udah siap banget ini ya, SNBT ya. Oke, oh pantes kok gede banget dapatnya. Wow, ternyata aku catat 12 jadi 6. Nah, itu makanya harus teliti ya, teman-teman ya. Oke deh. Nah, jadi lanjut lagi soal yang nomor 5. Oke, nomor 5 ya. Nomor 5 tadi kita sempat skip. Oke, nah nomor 5 itu ada fungsi G, dia didefinisikan oleh ini, teman-teman, ya. Jadi dia mendefinisikan fungsi G seperti itu, ya. Sekali lagi nggak usah bingung, ada gini itu artinya apa, nggak usah dicari artinya, gitu ya. Yang penting adalah kalian cari deh yang ditanya, gitu. Oke, ini kalian juga ya yang coba kerjain ya, teman-teman ya. Nah, coba aku kasih waktu 1 menit deh, sampai 7.56 kali ya. Nah, coba silahkan kalian coba. Nanti kalau udah dapet, kabarin dapetnya yang mana. Mm-mm. Nah, eh. Nah, itu udah ada yang dapet tuh ya. Ada yang dapet A. Oke, silahkan dicoba teman-teman. Oke, ada yang dapet A. AK. Oke. Ah, Oke, ada yang dapet A. Ah, Kak. Wede, oke. Pada dapet jawabannya A ya. Oke, oke. Nah, kalau gitu, oke. Udah 756 ya. Kita coba cek apakah benar jawabannya yang A gitu ya. Atau ternyata masih ada yang terkocek gitu kan. Nah, ini cara mainnya sama ya, teman-teman ya. Jadi tinggal dicocokin aja ini. P-nya itu 4, Q-nya itu 2, R-nya itu 10, dan S-nya itu 5 ya. Jadi kalau kalian masukin ke definisinya, 3 dikalikan 4 dikurangi 2 dikalikan dengan 10 dibagi dengan 5 berarti ditambah sama 7. Ini dalam kurungnya kita selesaikan dulu. Jadi kayak gini ya. Nah, ini jangan terkocek ya. Kita fokus ke ngerjain yang ini dulu. 12. Nah, ini dulu ya, dikali dulu. Gitu ya. Nah, ini kalau kalian kali dulu kan jadinya min 20 ya. Min 20 dibagi 5 ditambah 7. Gitu. Ini kalau kalian kerjain lagi, pastinya dipastikan yang ini yang dikerjain dulu ya, karena bagi kan. Jadinya 12 min 4 ditambah 7. Maka jawabannya adalah, 15. ya 8 tambah 7 ya, jawabannya adalah 15. Gitu. Oke, jawabannya adalah yang A ya. Nah, oke teman-teman, jadi jawabannya itu adalah yang A gitu ya. Oke, untuk nomor 5 ada pertanyaan teman-teman, aman? Masih aman, so far aman kah? So far aman. Ada yang terkocak lagi kah? Oke, gitu ya. Oh iya, aku mau kasih tahu juga sama teman-teman ya. Mungkin ada yang bingung kali ya, beberapa di sini mungkin ada yang bingung. Nah, Kak, itu kan ada kali sama bagi gitu ya. Kalau misalkan kita kerjain yang bagi dulu, boleh gak ya? Gitu ya. Nah, kita coba ya. Kita coba. Kalau kita ngerjain yang bagi dulu kan nanti jadi gini. 12 min 2, kemudian dikalikan dengan kita bagi 2 2 ya, tambah 7. Kira-kira hasilnya bakalan sama nggak? Nah, hasilnya adalah, dalam hal ini sih hasilnya sama ya, teman-teman ya. 8 tambah 7 juga gitu ya. Berarti dalam hal ini boleh gitu. Tapi aku nggak saranin ya. Jadi dalam hal ini boleh, tapi nggak aku saranin. Jadi tetap yang aku saranin itu adalah kerjain dari kiri ke kanan ya. Ingat catatan aku dari kiri ke kanan. Jadi kalau misalkan ada soal kayak gini nih, gitu ya. Saran dari aku adalah kerjain yang kiri dulu, baru yang kanan ya. Karena nggak semua soal tuh nanti hasilnya bakal sama. Kalau ini kebetulan sama ya.
Tapi nggak selalu sama. Ada yang kalau kalian kerjainnya itu kanan dulu baru kiri, itu malah jawabannya jadi beda. Mm-mm. Kadang bakalan jadi perdebatan, Kak. Pernah nemu soalnya? Iya, benar. Aku juga kayak gitu ya. Jadi untuk soal kayak gini, misalkan ada kali sama ada bagi gitu ya. Kerjain yang mana dulu? Kerjain yang kiri dulu. Jadi kalau yang kiri itu kali, kali dulu ya. Baru nanti kalian bagi gitu ya. Meskipun dalam hal ini boleh sih bagi dulu baru kali, itu kan hasilnya bakal sama aja. Tapi menurutku lebih aman kerjain yang kiri dulu, baru yang kanan ya. Ingat, operasi bilangan itu sebaiknya dikerjakan urut dari kiri ke kanan. Ya, itu catatan dari aku. Oke guys, kita lanjut lagi. Nah, 7 nih ya. Oke, masih tentang bilangan tentunya. Kita lihat apa yang informasi nomor 7 ini ya. Soalnya tentang apa? Masih tentang simbol. Misalkan kotak, lingkaran, dan pagar masing-masing menyatakan operasi bilangan, tambah, kurang, kali, atau bagi. Ya. Jika ini Jika ini gitu ya, 10 kotak 5 lingkaran 2 pagar 3 lebih 10. dari 15, maka manakah yang betul ya untuk setiap definisi ini? Oke, kalian bisa coba kerjain juga. Mungkin yang masih bingung sama maksud soalnya adalah gini, teman-teman. Jadi, di dalam soal ini itu ada operasi Ya. kotak, lingkaran, sama pagar. Ya, kalian harus nyari kira-kira si kotak, lingkaran, dan pagar ini masing-masing menyatakan operasi bilangan apa, gitu ya, supaya memenuhi informasi ini. Ya, soalnya maunya 10, kotak 5, lingkaran 2, pagar 3, itu nilainya lebih dari 15. Ya, jadi kalian tinggal cari aja gitu ya, mana kombinasi yang pas gitu ya. Ketika kalian masukin ke sini nanti hasilnya itu jadi lebih besar dari 15 ya. Nah, karena banyak yang jawab B, kita coba cek ya apakah B itu jawabannya gitu. Kalau kita ngikutin yang B, itu kan kali bagi tambah ya. Berarti maksudnya itu si kotaknya itu adalah menjadi kali, si lingkarannya itu adalah menjadi bagi, dan si pagarnya itu adalah menjadi tambah. Nah, jadi tinggal kita cocokin aja ke dalam soalnya. Kalau kalian punya 10, kotaknya kalian ganti kali, 5-nya tetap 5, lingkarannya kalian ubah jadi bagi, 2, pagarnya kalian ganti jadi 3. Nah, apakah ini hasilnya itu akan lebih dari 15 gitu ya? Maka, Kalau iya, maka dia benar. Kalau ya. kurang berarti dia salah. Nah, ingat ya, yang dikerjain itu pembagian dan perkalian dulu. Nah, ini ada kali, ini ada bagi. Yang mana dulu, Kak? Yang kiri dulu ya. Jadi biasain kerjainnya dari kiri aja. Ini yang pertama ya, 50. Nah, baru nih dibagi 2, tambah 3. Yang mana dulu? Ya, bagi dulu ya. Ini dulu jadinya 25 ya. Nah, 25 kalau ditambah 3 itu 28 gak sih? Nah, ternyata 28 itu lebih besar dari 15 gitu ya. Maka B itu adalah kombinasi yang pas gitu ya untuk jawabannya gitu. Kak, ini dicoba semua opsinya. Iya, coba semua opsinya teman-teman ya. Jadi kalau misalkan kayak gini, ya coba opsinya aja. Ini kan cara yang paling gampang ya. Jadi ya coba aja di opsinya dari A dulu aja gitu ya. Kalau misalkan yang A gimana? Oh, ternyata kalau kalian coba A, ada nggak yang coba A tadi? Yang coba A dapat jawabannya berapa? Nanti, oke, takut waktu habis ya, ngitungnya cepet ya teman-teman ya. Nah, kalau kalian coba A, ternyata salah. Oh, tadi dapat 9 ya. Oh, 9 salah kan? Berarti yang A salah. Maju ke B gitu ya. B gimana nih? Oh, ternyata B bener gitu ya. Ya udah, pilih jawabannya B. Kak, boleh nggak iseng coba C, D, E? Yang nggak usah lah ya. Ini kan jawabannya cuma ada satu yang benar kan? Gitu ya. Jadi kalau udah ketemu jawaban yang benar, ya udah berhenti aja sampai situ ya. Yang lainnya nggak usah dicoba. Kecuali kalau B-nya salah nih, masih salah, coba C gitu ya. Mm-mm. Kalau untuk jawaban nomor 7 ini harus cek opsi kah? Iya, harus cek opsi ya.
Oke, ini aja buat yang nomor 7. Nah, ini bisa dibayangkan dengan baik ya, teman-teman ya. Oke, kalau gitu, yang nomor 8 ya. Nah, nomor 8 untuk variasi soal yang sama. Ya, coba yang nomor 8 ini kalian yang coba kerjain ya. Aku kasih waktu 1 menit, teman-teman. Jadi sampai jam 8:05 gitu ya. Oke, silahkan dicoba. Aku enggak 10 kali 5, 15 karena sambil ngelapak. Ya, 10 kali 5 bukan 15 ya. 10 kali 5 adalah 50. Oke, jadi Kak, kalau misalkan 10 bagi 5 kali 2 tambah 3, jadi yang dikerjain itu, jadi yang kerjain itu bagi dulu karena ada di kiri. Iya, benar ya. Jadi yang dikerjain itu yang di kiri dulu. Aku selalu saranin itu ya. Heeh. Oke, nah udah pada ketemu jawabannya B. Oke, silakan teman-teman. Aku masih coba tunggu sampai 8:05. Mm-mm. Oke, nah ini kebanyakan jawabannya B ya. Oke, aku akan mulai dari A dulu ya. Jadi kita coba praktekin seakan-akan nih lagi ujian gitu kan. Lagi ujian, terus habis itu intinya adalah soalnya mintanya 12, segitiga 6, kotak 3, belah ketupat 4 ya. Nah, dia harus menghasilkan nilai yang lebih besar dari 20. Ini kan ya? Oke, coba yang A dulu aja, teman-teman. Kalau tambah kurang kali, berarti tambahnya di sini jadi segitiga. Ini kurang, ini kali ya. 12, 6, 3, 4. Nah, tentu saja yang dikerjakan yang mana dulu? Yang kali dulu, ya. Ini dulu. Maka itu akan menjadi 12. 12, kalau kalian tambah 6, dikurangi 12, itu tentu saja jawabannya itu adalah 6. Ya. Dan 6 itu dia kurang dari 20 ya. Jadi kalau misalkan ini kan soalnya maunya di dalam game ini dia tuh harus menghasilkan nilai yang lebih besar dari 20. Maka yang A itu salah ya, karena hasilnya itu adalah 6, di mana 6 itu kan kurang dari 20 ya. Jadi itu bukan jawabannya. Kalau misalkan yang A salah, langsung maju ke B gitu ya. Oke, berarti kalau B itu dengan cara yang sama tentunya ya. Oke. Nah, ini kita coba cek kira-kira kalau yang B itu benar nggak ya? Oke, langsung masukin kali di sini, bagi di sini, tambah di sini ya. 12, 6, 3, 4. Nah, ini 72. Nah, kiri dulu ya. 72 bagi 3 tambah 4. Jadi, ini kalau kalian hitung, itu adalah 2, 24 ya. 24 ditambah 4. Ternyata 24 tambah 4 itu 28. Dan kalian semua tahu ya, 28 itu lebih besar dari 20. Maka yang B itu benar. Kalau udah ketemu jawaban benar, CDE-nya nggak usah kalian hitung ya. Udah stop sampai di sana aja. Terus move ke soal yang berikutnya. Oke, nah itu nomor 8. So far udah kebayang ya teman-teman ya cara ngerjainnya ya. Jadi tinggal cocok-cocokan simbol aja gitu. Sama ngerjain operasi bilangannya itu ya sesuai dengan urutan yang seharusnya. Oke. Next ke variasi yang lain, yaitu adalah variasi nomor 9 dan 10 gitu ya. Ini juga variasi dari soal bilangan nih teman-teman. Oke. Nah, iya. Nah, ada yang ketemu ya. Oke deh. Ya, ini bisa sambil teman-teman coba kerjain gitu ya. Aku akan bahas yang nomor 9. Jadi untuk yang nomor 9 ini, tentukan urutan bilangan. Nah, ini mungkin aku rapihin dulu bentuknya ya, biar nggak pada salah nih. Jadi bilangannya tuh ini teman-teman. Ada 0,6, gitu ya. Ada 2/3. Nah, itu tuh maksudnya yang terakhir itu adalah 60,5%. Ya. Jadi, Oh, ya, 60,5% ya. Di dalam soal ini, dia minta urutan bilangannya, gitu ya. Urutan bilangan dari yang terkecil hingga yang terbesar. Nah, intinya adalah kalau misalkan kalian lihat soal begini, ini kan bentuknya masih beda-beda semua nggak sih? Ini bentuknya apa? Desimal, gitu ya.
Yang ini bentuknya apa? Pecahan. Yang itu bentuknya apa? Persen, gitu ya. Kalau misalkan mereka itu bentuknya masih beda-beda, emang sih kita tuh susah ngelihatnya. Mana yang lebih gede, mana yang lebih kecil, gitu ya. Beda sama 1, 2, 5. Oh, ini bilangan bulat semua. Jelas kita ngelihatnya. 1 paling kecil, 5 paling besar. Tapi kalau misalkan bentuknya itu masih beda-beda, gitu ya. Jangan pakai feeling. Ya. Jadi kalau misalkan bentuknya itu masih beda-beda, maka apa yang harus kalian lakukan ya? Idenya atau teknik pengerjaannya adalah jadikan mereka sama, gitu ya. Jadi samakan bentuknya. Nah, untuk samakan bentuk ini, kalian bebas gitu ya. Mau dijadiin apa? Bisa kalian ubah jadi desimal semua, bisa kalian ubah jadi pecahan semua, atau bisa kalian ubah jadi persen semua, gitu ya. Nah, kalian pilih tuh, mau dijadiin yang mana, gitu ya. Nah, tapi kalau ditanya mana yang lebih mudah, gitu ya. Mana yang lebih mudah, jawabannya adalah jadikan desimal, gitu ya. Jadi, kalau kayak gini, tipsnya itu adalah apa? Jadikan desimal. Itu tipsnya ya. Nah, meskipun kalau kalian lebih nyamannya ubah ke pecahan ya nggak masalah sih, nggak apa-apa ya. Atau ke persen itu juga nggak apa-apa. Nah, 0,6 tetap 0,6. Kalau 2/3, pecahannya gimana? 2/3 artinya adalah 2 dibagi 3. Ya, itu jangan sampai ada yang bingung. 2/3 adalah 2 dibagi 3. 0, 0, 2,06, 18 kurangi 2 lagi, 0 lagi, 6 lagi gitu ya. Oh, ini kayaknya nggak akan habis ya. Jadi dia bakal jadi 0,66 terus ya. Oke. Satu lagi adalah apa tuh? 60,5%. 60,5% ini kalau jadi desimal, gimana caranya ya? Nah, ingat lagi. Yang namanya persen artinya adalah per 100. Jadi kalau 60,5% itu adalah 60,5 per 100. Ya, karena dia persen gitu. Nah, berarti kalau kayak gini tinggal kalian rapihin aja. 60,5 ya. 60,5 dalam bentuk pecahan adalah 605 per 10. Kenapa per 10? Fundamentalnya udah belajar. Jadinya 60,5 itu adalah 605 per 10 karena komanya di sini. Ya, jadi karena ada satu angka di belakang koma. Lalu, karena dia persen, maka dia per 100. Gitu. Jadi dia akan menjadi apa? 605 per 1000. Gitu ya. Nah, kalau per 1000 berarti apa? Desimalnya gimana? Kalau per 1000 itu ada berapa angka di belakang koma ya guys ya? Ayo, kalau per 1000 ada berapa angka di belakang koma? Ada 3 angka di belakang koma. Jadi kalau gitu kalian punya 605 kan? Supaya menjadi 3 angka di belakang koma, maka komanya kalian taruh sini. Gitu. Jadi bentuk desimalnya adalah 0,605. Gitu ya teman-teman ya. Nah, jadi buat yang ini, aku ulangin lagi. Cara jadi desimalnya gimana? Pertama-tama, 60,5. Karena dia itu persen, maka per 100. Ya, semua persen itu selalu 1 per 100. Nah, terus karena 60,5 itu masih desimal, gitu ya. Jadi pecahannya gimana? 605 per 10. Baru dikalikan per 100, jadi kayak gini, gitu ya. Jadi jawabannya ini. Atau ada juga cara yang lebih gampangnya. Cara yang lebih gampangnya gini, teman-teman. Dia kan 60,5 per 100. Artinya dibagi 100 kan. Nah, berarti kalian tinggal bayangin 60,5. Kalau dibagi 100, itu kalian bayangin komanya itu maju ke depan. Ya. Maju ke depan 2 kali. 1, 2. Gitu ya. Kenapa maju 2 kali? Karena dia per 100. Gitu ya. Kalau per 1000 ya majunya 3 kali. Kalau per 10 majunya sekali aja.
Nah, berarti ini kan majunya 2 kali nih di sini ya. Maka komanya kamu taruh sini, depannya kamu taruh 0. Jadi dia akan menjadi 0,605 ya. Nah, ini udah dipelajari di fundamental ya, teman-teman ya. Oke. Jadi kalau gitu gimana nih gitu ya? Urutannya gimana? Kalau misalkan semuanya udah jadi desimal, kalian akan gampang lihatnya. 0,6, 0,66 sama 0,605 gitu ya. Yang paling kecil itu yang mana? Yang paling kecil adalah 0,6 ya. Dia yang paling kecil. Yang kedua terkecil ya ini ya 0,605 dan yang paling besar adalah 0,66 gitu. Jadi urutannya yang paling kecil adalah 0,6 gitu ya. Kita pilih 0,6 yang di depan. Yang kedua adalah 0,605 atau 60,5%. Dan yang paling besar adalah 0,66, yaitu adalah yang 2/3. Jadi jawabannya yang A, teman-teman, di soal yang nomor 9 ini. Gitu, ya. Nah, biar nggak salah, ini sedikit tips dari aku juga ya. Jadi kalau misalkan kalian punya 0,6, punya 0,66, sama punya 0,605, gitu ya. Kan kadang suka kalau lagi panik bingung ya, mana yang lebih gede, mana yang lebih kecil. Kalian lihat aja, dari mereka bertiga, gitu ya, yang paling banyak angka di belakang komanya itu kan yang ini. Dia ada 3 angka di belakang koma. Nah, sisanya kalian juga bikin jadi 3 angka di belakang koma, gitu ya. Jadi kalau 0,66 bisa nggak dibikin 3 angka di belakang koma? Jawabannya bisa. Kalian tambahin angka 0 aja di sini. Gitu ya, nggak masalah. Yang atas juga dijadiin 3 angka di belakang koma. Berarti tambahin 00. Gitu ya. Nah, sekarang kalau udah kayak gini, mereka bertiga udah kelihatan sama banget ya, tiga-tiganya ya. Sama-sama desimal, sama-sama punya 3 angka di belakang koma. Jadi cara bandingannya gimana? Di sini 0 semua gitu ya, nggak ada beda. Di sini koma semua, nggak ada beda gitu ya. Di sini 6 semua, nggak ada beda ya. Terus ya di urutan yang kedua ada 0, 6, 0 gitu ya. Berarti kita akan lihat yang ini sama yang ini. Nah, di angka yang ketiga, ini 0, yang ini 5 kan? Nah, lebih kecil yang mana? Lebih kecil yang 0, berarti dia yang paling kecil. Yang kedua baru yang ini. Berarti yang ketiga baru yang ini. Gitu ya. Nah, jadi tipsnya adalah pertama-tama jadikan bentuknya itu sama. Nah, siapa yang paling gampang? Kita jadikan desimal aja, teman-teman. Eits, bentar ya. Ketendang ya aku ya. Bentar ya, teman-teman ya. Wait. Iya, sinyalnya jelek ya, teman-teman ya. Bentar ya. Oke. Oke, aku udah balik ya, teman-teman ya. Suaranya udah kedengeran lagi? Oke. Halo? Sudah, Ya, Kak. aman ya, gitu. Tadi sampai sini ya, teman-teman ya. Oke, sip. Jadi untuk yang nomor 9 ini, samain bentuk, gitu ya. Jadiin bentuknya sama dulu. Yang paling gampang sih jadiin desimal, ya. Nah, jadi dijadikan desimal dulu, baru dari situ kalian urutin. Oke, nomor 9 ada pertanyaan. Aman? Nah, sambil Ya, jalan, aman. Ya. iya. Aman, Kak. Oke, mantap ya. Sekarang yang nomor 10. Oke, kalian yang coba kerjain. Oke, Yang B, udah pada kan? yang mana? Yang Ah, B. yang B, ada yang B, ada yang A. Oke. Jadi yang nomor 10 ini yang mana? Ya, ini kebanyakan dapatnya yang A ya. Nomor 10 itu cara mainnya juga sama kayak nomor 9. Jadi karena dia itu minta kalian buat mengurutkan bilangan, ya udah, kalian harus jadikan bentuknya itu sama ya. Oke. Jadi kita akan cek ya, teman-teman ya. Oke, buat yang nomor 10,
Dia minta apa ya? Dari yang Walah, Oke, dari yang terkecil hingga yang terbesar ya. Maka mari kita cek. Kalian jadikan apa nih? Desimal ya. Yang paling mudah itu ya, desimal. desimal. 0,72-nya tetap 0,72. 3/4 itu 3 bagi 4 ya. Nah, ini 0. Harusnya 0,75 ya. 30,728 ya. Ya, dia 0,75. Nah, yang itu tuh ya, 71,5%. Ingat ya caranya gimana? Nah, dia adalah 71,5 per 100. Ya, Terus, ya. Terus karena dia 71,5, maka dia 715 per 10. Ya, ini dikalikan 1/100, maka dia akan menjadi 715 per 1000. Ya, maka dia akan menjadi 0,715. Oke, saatnya kita urutin. Yang pertama ada 0,72, ada 0,75, ada 0,715 gitu ya. Nah, ini hati-hati ya teman-teman ya, mirip-mirip gitu. Jadi hati-hati. Di sini kita jadikan karena yang paling banyak 3 angka belakang koma ya. Nah, ini juga bisa tambahin 0. Ini juga bisa tambahin 0. Jadi semuanya udah desimal, bentuknya udah sama semua. Terus udah 3 angka di belakang koma semua ya. Jadi ngurutinnya adalah 0, 0 semua gitu ya. 7, 7 semua gitu ya. Terus di urutan yang di sini ada 2, ada 5, ada 1. Nah, yang paling kecil kan 1 ya. Ini yang paling kecil. Terus berarti ini yang keduanya, baru yang ketiga ini. Gitu ya. Jadi yang paling kecilnya itu dilihat dari yang ini teman-teman. Urutan yang di sini ya. Mm-mm. Oke, jadi yang betul adalah si 71,5% dulu, terus baru yang 0,72, dan yang paling besar itu adalah si 0,75 atau 3/4 ya. Jawabannya yang A. Oke. Oke, jawabannya adalah yang A untuk yang nomor 10. Ya, ini bisa dibayangin ya, teman-teman ya. Oke. Nomor 11. Oke, nomor 11 aku kasih waktu buat kalian coba kerjain. Coba kerjain, aku kasih waktu sampai 8:22 ya. Oke, ini silahkan dicoba teman-teman. Kira-kira yang mana ya jawabannya ya? Mm-mm. Nah, ini jangan ada yang pakai kalkulator ya. Jadi hitungnya manual nih. Harus dibiasain hitung manual. Oke. Cara mainnya masih sama ya. Cuman bedanya sekarang dia ada 5 tuh. Jadi hak ngitungnya harus lebih cepat. Oke. Sudah ada yang dapat D. Yang lain gimana? belum kak, belum. Bentar-bentar. Iya, silakan dicoba ya. Iya, itu ada opsinya. Mm-mm. Oke, ini udah mulai pada dapet tuh. Dapetnya D ya. Oke. Nah, D, udah Kak. Oke, D ya. Mm-mm. Oke, nih udah 823 ya. Nah, jadi yes, ini jawabannya itu coba aku cek ya. 84. Dia yang paling kecil ya. Oke, yang paling kecil itu ada di yang pertama itu ini ya. Ini paling kecil karena dia adalah 0,84 ya. Terus habis itu mulai ke sini ini yang kedua gitu ya. Terus kalau yang ketiganya itu ada di 7/8 dia harusnya. Karena kalau 7/8 itu adalah di 0,875. Ini 0,875.
Nah, ini ada pecahan campuran ya. Pecahan campuran itu juga jangan bingung. Kalau misalkan kalian ketemu 1/3/10, itu desimalnya gimana gitu ya. Nah, 1/3/10 itu berarti desimalnya gini aja. Dia itu adalah 1 gitu ya, ditambah 3/10 gitu maksudnya. Ya, satunya dapat dari sini. 3/10-nya dapat dari sini. Dimana kalian tahu ya, 3/10 itu kan berarti 1 ditambah 0,3. 3/10 itu kan 0,3 ya. Jadi ini akan dapat di 1,3 gitu. 1 ditambah 0,3 adalah 1,3 kan. Jadi itu adalah desimalnya. Yang bawahnya juga sama gitu ya. Dia adalah 2 ditambah dengan 1/5. Artinya 2 ditambah 1/5 itu harusnya 0,2 ya. Gitu, maka dia akan menjadi 2,2. Nah, jadi buat yang ini sama yang ini gitu ya, cara jadiin desimalnya kayak gitu teman-teman. Satunya gimana, terus ditambah ini. Ini 2 ditambah sama yang ini. Gitu ya. Nah, jadi urutan yang keempat itu jatuh ke yang ini ya, berarti ya, 1,3-nya ya. Ini urutan yang keempat. Sama urutan yang kelima atau yang paling besar adalah yang ini. Nah, jadi yang cocok itu adalah yang D, teman-teman. Gitu. Oke, selamat yang dapat jawabannya D ya. Heeh. Jadi caranya gitu. Sebenarnya mungkin kayak kalian kebiasaannya gini kali ya. 1/3/10 itu dijadiin pecahan biasa dulu. Ya, Kak. Jadinya, ya, 13/10 ya. Nah, Iya. sebenarnya itu juga nggak apa-apa sih, nggak masalah. Tapi jadinya ya udah, angkanya jadi lebih besar aja gitu ya, 13/10. Nanti pasti ujung-ujungnya dapatnya 1,3 juga kok, gitu ya. Mm-mm. Oke, trik dari aku apa ya? Paling trik dari aku yang ini sih, gitu ya. Jadi kalau pecahan campuran itu dia bisa yang di angka depannya itu ditambah sama yang di sini. Itu aja sih paling ya. Oke. Oke, nah itu buat yang 11 ya. Jadi udah pada benar juga. Cuma mungkin tadi waktunya lebih lama ya daripada yang soal-soal di atas ya. Ya, Karena Kak. mungkin lebih lebih banyak nih gitu ya. Oke, sip. Itu nomor 11. Nah, nomor 12 ini, oke, coba lihat dulu ya. 12 sama 13. Oke, 12 sama 13 ini dia mirip-mirip ya, teman-teman ya. Oke, coba yang 12 dulu. Nah, 12 dulu silahkan kalian coba dulu teman-teman ya. Aku kasih waktu 1 menit ya. 8, 2, 7. Oke, coba dijawab nih teman-teman. Cara mainnya masih sama tuh. Jadi masih tentang F. tebak-tebak operasi bilangan ya. Tapi bedanya, kalau yang tadi itu kan dia cuma ada satu jawaban yang benar. Nah, kalau ini kalian disuruh analisis mana aja jawaban yang benar. Oke, jadi silakan dipilih kira-kira pernyataan mana aja yang benar ya. Aku tunggu sampai 8, 2, 28 deh ya. Oke, pada dapat yang D nih ya. Kira-kira yang lain gimana? D. Oke, udah 8, 2, 8 ya. Jadi sambil kita bahas. Nah, jadi kalau yang tadi itu kan cuma ada satu jawaban yang benar. Kalau yang ini, kalian disuruh analisis kira-kira pernyataan apa aja yang benar gitu ya. Kalau misalkan ketemu soal kayak gini, mungkin yang udah pernah SNBT tahu triknya ya. Nah, buat yang baru mau ambil SNBT, triknya adalah gini ya teman-teman. Pertama, itu analisis pernyataan satu dulu ya. Oke, jadi satu dulu kita cek. Kalau satu itu kan berarti maksudnya yang jadi lingkaran ini adalah tanda kurang dan yang jadi segitiga itu adalah tanda kali ya. Nah, jadi ketika kalian masukin ke dalam informasi soalnya, dia akan jadi 6 dikurangi 3 dikali dengan 4. Nah, kalian udah tahu ya, yang dikerjain dulu yang ini dulu nih, gitu ya. Jadi dia akan menjadi 6 dikurangi 12, sama dengan -6.
Nah, kalian tahu juga bahwa min 6 itu kurang dari 5, ya. Artinya, 1 itu salah, karena 1 itu kurang dari 5. Padahal soalnya minta apa? Soalnya minta yang lebih dari 5, ya. Oke. Nah, tipsnya adalah di sini. Kalau misalkan 1 itu salah, gitu ya, kalian gak usah repot-repot ngecek yang pernyataan 3. Karena 1 itu selalu ngikut 3, gitu. 3 itu selalu ngikut 1. Jadi kalau 1 salah, maka 3 itu pasti salah, teman-teman. Ya. Jadi nggak perlu dicek, nggak apa-apa, gitu ya. Kalau 1 itu salah, maka 3 itu pasti salah. Karena kalau kalian lihat di opsi jawaban, 1 sama 3 itu selalu berpasangan dia. Jadi kalau 1 udah salah, pasti 3 juga salah, gitu ya. Nah, gitu. Jadi 3-nya nggak usah dicek. Oke. Ya, itu tipsnya. Oke, 1 salah, 3 salah. Sekarang cek pernyataan 2, ya. Pernyataan 2 adalah tambah kurang. Jadi kalau tambah kurang itu 6 ditambah 3 dikurangi 4, gitu ya. Berarti jawabannya 9, 5. 6 tambah 3 kurang 4. Nah, berarti 9 kurangi 5. Kurangi 5. Kurangi 4 ya. Jawabannya adalah 5. Nah, kira-kira 5 ini, oke. Sekarang aku tanya dulu ya. 5 itu dia tuh lebih dari 5 nggak sih? 5 itu lebih Enggak. dari 5 nggak sih? Enggak Enggak. ya? Iya. Jadi kalau misalkan dia mintanya itu kayak gini, guys. Nah, ini aku sedikit ini ya, ngembangin gitu ya. Kalau misalkan dia itu soalnya mintanya lebih dari 5, ketika kamu dapet jawabannya itu 5, maka 5 itu nggak lebih dari 5, ya. Maka 2 itu pasti salah, gitu ya. 2 itu salah ini. Nah, tapi aku mau tanya nih. Kalau soalnya itu dia bilangnya lebih dari sama dengan 5. Nah, berarti kalau kalian dapat 5, jawabannya jadi benar apa salah? Benar. Oke, jawabannya benar ya. Udah pada bisa ya, gitu. Jadi, literasinya harus harus main gitu ya. Jadi kalau misalkan dia lebih dari doang, kamu dapat 5, kamu salah jawabannya. Gitu ya, jawabannya salah gitu. Tapi kalau di sini itu lebih dari sama dengan, kamu dapat 5, berarti dia benar gitu ya. Jadi diperhatiin di tanda tanda operasinya. Oke. Terus kalau 2 salah, berarti udah kita eliminasi aja. Berarti yang ada 2-nya salah juga ya. Nah, ini juga pasti salah kalau udah ada yang salah ya. Maka jawabannya itu adalah yang D. Gitu. Kalau kalian nggak mau ngecek yang pernyataan 4, sebenarnya nggak masalah sih. Karena udah pasti jawabannya itu harusnya 4 aja yang benar. Nah, tapi karena kita belajar, kita buktikan ya teman-teman ya. Apakah 4 itu benar? Berarti bagi dan kali itu ya. Berarti 6. Nah, dibagi 3 dikali 4 ya. Nah, ingat ya, kerjainnya dari kiri dulu. Berarti dia bakal jadi 3. Kok 3 sih? 2 ya. 2 kali 4 ya. Atau jawabannya adalah 8. Dan kalian tahu juga ya bahwa 8 itu lebih dari 5. Gitu. Nah, ini loh yang aku maksud itu tadi. Kalau kalian kerjainnya itu kali dulu, kayaknya hasilnya bakalan beda deh. Karena kalau kalian kerjain yang ini dulu, nanti bakal dapat 6 dibagi 12 gak sih? Nah, sedangkan kalau 6 dibagi 12 itu adalah 1/2 kan? 1/2 itu dia 0,5. Nanti kalau kalian ngerjainnya itu yang kali dulu, nanti bisa-bisa kalian akan menjawab dia sebagai pernyataan yang salah juga. Gitu kan ya? Karena kalian ketemunya 0,5. Nah, itu yang aku bilang, makanya kerjainnya itu adalah dari kiri dulu gitu ya. Makanya pembagiannya dulu yang dikerjain, baru perkaliannya. Oke, sip. Sampai sini clear ya, teman-teman ya. Untuk 12, jawabannya adalah yang D. Gitu. Oke, untuk yang nomor 13, kalian bisa coba kerjain nanti ya. Ya, 13 cara mainnya sama juga. Baik, Kak. Ya, oke teman-teman. Sampai sini dulu. Ada yang mau ditanyakan terkait dengan latihan soalnya? Aman, Kak. Paham. Aman ya, paham ya, masih aman. Ya, ini bab 1 ya. Jadi benar-benar yang kayak apa namanya? Apa baru baru awal-awalnya gitu ya. Makanya kalau misalkan kalian lihat-lihat gitu kan, ini sebenarnya bukan materi yang susah ya.
Jadi kayak bener-bener nanti kalau ketemu soal SNBT tentang bilangan, itu aku tuh pengennya kayak berharapnya kalian gak usah bingung gitu ya, dan berharapnya kalian bener semua gitu ya, karena untuk soal-soal SNBT terkait dengan bilangan itu bukan soal-soal yang susah. Jadi sayang banget kalau kalian gak ngerti cara mainnya gitu ya. Jadi ya untuk soal bilangan nih aku mewajibkan kalian harus bisa. Jadi jangan sampai nggak bisa teman-teman. Nah, kalau masih misalkan belum lancar Kak, ngitungnya masih sering salah Kak, masih sering kurang teliti gitu ya. Nah, itu nggak apa-apa, kalian coba latih dari sekarang. Karena kalau misalkan masih kurang teliti kayak gitu, berarti kalian harus banyak-banyak latihan soal gitu ya, supaya ngitungnya itu jadi makin terlatih gitu teman-teman ya. Dan kecepatan ngitungnya itu juga harus dilatih ya, karena kalian tahu ya, SNBT itu cuma 20 menit buat 20 soal PK. Jadi ya, at least minimal di 1 menit tuh kalian udah bisa selesaiin satu soalnya gitu ya. Jadi itu aja teman-teman buat latihan soal kita hari ini. Besok kita akan ketemu lagi. Nah, ini aku masih ada beberapa latihan soal ya. Nah, mungkin kita akan lanjutin di esok aja deh, teman-teman ya. Oke, ini boleh di-share nggak, Kak, pembahasan ini plus soalnya di grup gitu ya? Oke, iya, nanti akan aku share tentunya ya. Kalau labubunya ada nggak ya? Nanti aku coba tanya Kak Rizky dulu ya. Dia mau memproduksi labubu lagi nggak? Ya, oke. Ya, intinya gitu aja dari aku. Seru ya, teman-teman ya. Ternyata PK itu nggak sesusah yang kalian bayangin ya. Terutama untuk materi bilangan. Itu benar-benar kayak, iya, nggak berasa banget kayak main game ya. Iya, iya. Oke deh, aku seneng banget ya kalau kalian enjoy ikutin kelasnya. Jadi, ya, sampai ketemu lagi di besok ya, teman-teman ya. Kita akan main game matematika lagi. Oke, kalau gitu aku tutup kelasnya. Makasih teman-teman udah join. Oke, Terima dadah. kasih, Kak. Ya, Ya, Kak. sama-sama guys.